Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Syukurul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wanwi istibahata fardhi sholati aw istibahata nahwihi la raf'al hadas. Wanwi lan niyato sapa sira istibahata fardhi sholati ing amrih wenange fardune salat. Istibahata fardhi sholati ing amrih wenange fardune salat. Awistibahata nahwihi utawa amrih wenange sepadane fardhi shalah. Utawa amrih wenange sepadane fardhi shalah. La raf'al hadasi ora niat ing ngilangi hadas. Alasane li anna tayammumah krana sak temene tayammum iku la yarfa'uhu ora bisa ngilangi apa tayammum ing hadas. Iku la yarfa'uhu ora bisa ngilangi apa at-tayammum ing hadas. Wa yajibu lan wajib apa qurnun niyatih barengaken niat. Bi awalin naklih kelawan kawitane ngelih atau mindah lebu. Bi awalin naklih kelawan kawitane ngelih wa awali mashil wajhi lan kawitane ngusap wajah. Wa awali mashil wajhi lan kawitane ngusap wajah wala yadurru lan ora bahayani apa uzubuha ilange niat. Apa uzubuha ilange niat bainahuma ing dalam antarane awalin nakli wa awali mashil wajhi. Bainahuma ing dalam antarane awalin nakli wa awali mashil wajhi. Wamsah lan ngusapo sapa sira bihima kelawan kaffaika ai kaffaika tegese epe-epe loro sira. Ai kaffaika tegese epe-epe loro sira. Wajhaka ing wajah sira. Kullahu ya sakabehane wajhak. Kullahu ya sakabehane wajhak marratan kelawan ambalan. Wahidatan kang siji. Fa inna takrirul mashi moko sak temene ngulangi ngusap atau bolan baleni ngusap likulli udwin kaduwe saben-saben anggota. Likulli udwin kaduwe saben-saben anggota iku makruhun makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wanwi istibahata fardhi sholati aw istibahata nahwi. Nanti ketika kita melakukan yang namanya tayammum, hendaklah kita itu niat
istibahata fardhis shalah. Jadi niat dalam tayammum ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang ada dalam wudu ataupun mandi, yaitu tohar aslinya. Karena kata kemarin, tayammum ini adalah toharatun darurah, yaitu sesuci yang darurat atau terdesak disebabkan sesuci yang asli itu tidak bisa digunakan. Baik di situ mandi besar atau wudu, ini sebagai penggantinya adalah tayammum, gitu kan? Sehingga untuk niat pun sama. Niat dalam tayammum di situ tidak boleh nawaitu tayammumah li raf'il hadasi, itu tidak bisa. Jadi niatnya di sini istibahata fardhis shalah, yaitu agar bisa diperbolehkan melaksanakan kefarduan sholat. Au istibahata nahwi, atau sejenisnya sholat. Misalkan sampean ingin menyentuh yang namanya mushaf, kemudian mau wudhu tidak punya air, tidak menemukan air, maka nanti niatannya nawaitu tayammuma istibahata masil mushaf, itu bisa, agar diperbolehkan menyentuh mushaf atau akhdil mushaf atau hamlil mushaf, ya, atau fardhis shalah dan yang lainnya. Ini hanya sekedar istibahah. Jadi tayammum itu hanya sebagai sarana agar kita itu boleh melakukan sesuatu yang sebelumnya itu tidak boleh. Kalau kita kalau kita sholat, melakukan sholat tanpa suci, maka itu hukumnya haram. Bagaimana sekiranya kita sholat bisa boleh? Maka di situ caranya dengan bertayammum. Itu alasan yang pertama. Tayammum itu memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya itu tidak boleh, termasuk ia bejeng tanpa wudu. Terus alasan yang kedua, tayammum itu karena menjadi pengganti niyabah anil wudu wal gusli, hanya sebagai pengganti dari wudu dan mandi. Sedangkan kedudukan pengganti itu tidak kuat alias dhaif, lemah. Oleh karena itu kita tahu bahwa tayammum itu tidak bisa menghilangkan hadas, itu tidak bisa. Jadi kok kita misalkan tidak punya wudu, kemudian mau wudu tidak nemu air, kemudian kita tayammum, maka status kita tetap belum suci. Hanya saja kita diperbolehkan melakukan ibadah yang membutuhkan suci, seperti sholat, seperti menyentuh Quran, bukan baca Quran, gitu ya. Nah, ini hanya istibahah saja. La raf'al hadasi li anna tayammum la yarfa'uh, bukan nanti niatan menghilangkan hadas. Kenapa? Karena tayammum itu hakikatnya tidak bisa mengangkat hadas. Ini sama dengan persoalan dibak, nyamak, kulit itu kan najis, penuh dengan cairan-cairan yang najis dan cairan yang busuk. Dibak itu atau nyamak itu tidak menghilangkan najis, itu kan hanya nakal saja, memindah status najis. Beda dengan nanti kalau kita mencuci pakaian dibasuh, itu dihilangkan najisnya. Ini kedudukannya sama. Tayammum pun juga sama. Tayammum itu keberadaannya hanya sebagai memperbolehkan sesuatu yang membutuhkan sesuci, gitu ya? Bukan menghilangkan hadas dari sahibnya. Itu fungsi daripada tayammum. Wa yajibu qarnun niyati bi awwalin nakli wa awwali mashil wajhi.
Terus dalam niat itu wajib kita membarengkan niat atau membersamakan niat dengan awal memindah debu. Ini caranya. Dan sekaligus bi awwali mashil wajhi, dengan awal mengusap wajah. Jadi contohnya begini, mentayamum itu tidak sama dengan wudu. Kalau dalam wudu sampean itu ngalak aing kemudian dibasuh, pada saat basuhan itu mengenai wajah, maka disitulah dimulai niat. Itu kalau dalam wudu. Tapi kalau dalam tayamum kita niatnya bukan mengusap wajah, tidak, tapi niatnya ketika naklut turab, memindah debu. Caranya bagaimana? Begini, ini sudah dibubuhkan, kemudian diambil nawaitu tayammumah listibahati fardis shalah lillahi ta'ala. Ini bareng diri ya. Sekaligus niat itu dipertahankan sampai tangan ini mengusap wajah. Jadi jangan sampai mengusap wajah juga ada niat, tidak boleh. Harus sama-sama ada. Tidak boleh begini. Nawaitu tayammumah listibahati fardis shalah lillahi ta'ala. Ini di wajah, ini kan tidak ada niat. Yang ada niat saat nakal saja, memindah saja. Ini tidak boleh. Jadi syaratnya harus ada di dua tempat. Niat ini syaratnya harus ada di dua tempat. Pertama naklut turab, memindah debu, gunyangka tanang dari bumi. Kalau itu gambaran memukul bumi, diangkat baru nawaitu tayammum listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Itu didawamkan atau dilanggengkan, jangan sampai dihilangkan niat itu, sehingga tangan ini mengusap awal wajah. Itu caranya demikian. Namun di sini ada keringanan, wala yadurru auzubuha bainahuma. Tidak masalah, artinya tidak ada dampak yang besar apabila nanti niat itu hilang di antara keduanya. Saat memindah debu, nawaitu tayammumah listibahati fardis shalah lillahi ta'ala. Marji hilang, artinya niat itu hilang, tidak ada. Itu tidak masalah. Tapi catatannya nanti ketika tangan ini sudah mengusap wajah, maka di situ ihdaruha aidan fil marrati tsaniyah. Ketika tangan ini sudah nyampe di wajah, mengusap wajah, maka niat dihadirkan lagi yang kedua kalinya. Berarti niat boleh nawaitu istibahata fardis shalah atau nawaitu tayammum listibahati fardis shalah. Nah, jadi itu syaratnya. Ketika memindah debu dan mengusap wajah itu harus ada niat. Menurut satu ulama yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, harus idamah atau istihdam. Harus di situ melanggengkan niat, tidak boleh terputus niat itu, mulai dari memindah debu sampai di situ nyampe di wajah. Menurut Imam Romli Shogir itu boleh hilang niat di tengah-tengah itu, tapi syaratnya ketika mengusap wajah itu nanti tetap harus ada niat. Saat memindah ada niat, saat mengusap wajah pun juga ada niat. Berarti kesimpulannya dalam kitab Maraqil Ubudiyah ini persis dengan apa yang disampaikan oleh pendapatnya Imam Romli. Kalian boleh ikut ini, dan justru ini lebih mudah. Karena apa? Ya kadang manusia nikah dalam tayammum kadang lupa. Setelah niat pada saat memindah debu, setelah itu baru hilang niatnya. Tak kornelek koren sibuk ngurus debu sudah. Tak misalkan. Sebelum nyampe di wajah sudah hilang. Nah ini alternatif yang kedua, boleh sampean ikuti pendapat Imam Romli.
Tapi syarat tafakun ketika nanti mengusap wajah harus ada niat tetap. Berarti nanti sampean itu menghadirkan niat yang kedua kalinya, sama-sama ada niatnya. Oke. Wamsah bihima ay kaffaika wajhaka kullahu marratan wahidah. Kemudian kedua telapak tangan yang sampean gunakan untuk memukul debu itu nanti gunakanlah untuk mengusap wajah kalian kullahu seluruhnya. Semua wajah, berarti batasan wajah dari atas ke bawah, samping ke samping, itu semuanya harus diusap. Harus diusap secara merata menggunakan debu. Dan itu dilakukan marrotan wahidah, sebanyak satu kali saja. Ini dalam tayamum. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu disunnahkan taslis sampean. Disunnahkan mengulangi 3 kali basuhan, tapi mentayamum enggak, satu kali saja. Karena tikror atau pengulangan dalam tayamum itu makruh. Nah ini syariat sangat peduli pada kita, karena andaikan tayamum itu diulangi seperti di wudhu 3 kali, maka senyaman murek ambung bi bedih, bi tanah, debu. Makanya dalam wudhu itu disunahkan taslis agar semakin bersih yang namanya wajah. Yang kedua di situ istidharon, meyakini. Nanti kok misalkan kita ragu ada anggota yang belum terbasuh, maka dengan 3 kali basuhan akan tertutup. Itu dalam wudhu. Tapi dalam tayamum tidak. Dalam tayamum tidak harus seyakin-yakinnya debu itu meratai seluruh wajah, karena tidak mungkin memang. Tapi adapun ulama cukup bil ghalabah atau bi ghalabatid don, dugaan sekuat. Pokok bila nang tayamum alah wis ratalah. Walaupun toh ada nanti sebagian yang tidak rata, itu tidak masalah. Alasan saya kedua adapun ulama karena lebar tangan itu tidak seperti lebar wajah. Jelas di situ ketika pengusapan debu terhadap wajah tidak mungkin rata. Jadi tidak perlu sampai dalam tayamum membawa cermin gitu ya, atau kaca diperhatikan ada pening debu apa enggak. Itu tidak perlu. Pokok di situ 1 kali usapan sampean punya dugaan saya kuat bahwa itu sudah merata, sudah cukup. Caranya begini pengusapannya biar gampang gitu ya. Modot debu tak lestari tak langsung sama dengan di wudhu. Tace di bawah, ini di pinggir di begini kan, ini juga sama. Tace wes lah. Semestinya ini tidak mungkin rata. Tidak mungkin rata karena baba nelong itu tidak mungkin kena. Dan di antara ini juga kemudian babanya cangkem ini pasti ada yang tidak rata. Tapi ini dimakfu dalam tayamum karena memang debu itu tidak bisa meratakan memang. Beda dengan air yang di situ sifatnya mengalir gitu, mendebu kan tidak. Pun ini beberapa hal yang harus sampean perhatikan. Tayamum dan wudhu serta mandi itu 3 jenis toharo yang berbeda. Sifatnya berbeda, syarat-syarat di sana juga beda. Bahkan fardu-fardunya pun juga berbeda. Wamsah wala tatakallaf isolal gubari ila manabitis sya'ri khaffa au kathufa wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin.